Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan di malam hari ini Allah mempersuakan kita dalam keadaan senantiasa diberikan istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan ketaatan, istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah menyukai hamba-hambanya, ya. Maka ketika Allah menyukai hamba-hambanya, maka hambanya itu akan senantiasa disibukkan dalam perkara ibadah, di dalam perkara ketaatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan banyaknya nikmat Allah yang senantiasa tercurahkan kepada kita, maka marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti teladan terbaik dari para nabi dan para sahabat. Mereka mengatakan tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali cara itu adalah dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, dan cara bersyukur yang terbaik adalah mengikuti bagaimana caranya Rasulullah SAW bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Dan ternyata Rasulullah itu apabila mendapatkan nikmat, mendapatkan berita gembira, mendapatkan suasana hati yang baik, beliau juga mengucapkan alhamdulillah. Sebaliknya, ketika Rasulullah mendapatkan ujian yang berat, mendapatkan musibah, atau mendengarkan sesuatu berita yang kurang enak, beliau juga mengucapkan alhamdulillah. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah, tapi buntutnya berbeda. Di dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan, ketika Rasulullah SAW mendapatkan berita gembira, hatinya bahagia, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dan dengan segala nikmat-nikmatnya sempurnalah amalan soleh. Sebaliknya, ketika Rasulullah mendapatkan ujian atau musibah atau keadaan yang tidak mengenakan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Makanya kita ini harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun keadaan kita. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah pada pertemuan kita malam hari ini. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh panitia tentang judul kajian kita, bagaimana kita ini ketika menggapai surga, maka ada satu sikap yang harus kita kedepankan, yaitu sikap istiqomah. Cuma kadang-kadang istiqomah itu dipelesetkan, Pak, terutama bagi para suami. Istiqomah itu katanya ikatan suami takut istri kalau pas di rumah. Bahkan termasuk jenderal sekalipun, presiden, kadang-kadang takut sama istrinya. Ya. Kalau diwawancara di TV kan kadang kelihatannya gagah garang gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang dimarahi istrinya kutuk gini. Jadi pas dinamakan istiqomah, ikatan suami takut istri kalau pas di rumah. Tetapi pembahasan kita pada malam hari ini bukan itu, Pak.
kita akan membahas suatu sikap istiqomah di mana ketika seseorang itu mendapatkan keadaan apapun dari Allah, maka dia tetap istiqomah. Kenapa? Karena dengan sikap istiqomahnya itu dia mengharapkan surga, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diketahui jamaah sekalian, ketika kita ini berbicara surga, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut kata surga di dalam Al-Qur'an itu berkali-kali. Sekitar 120 kali menurut para ulama mufassirin. Jadi tidak ada kata di dalam Al-Qur'an ini yang kecuali yang banyak disebutkan oleh Allah, kecuali adalah surga, baik dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk jamak. Dan perlu diketahui bahwa Allah senantiasa memuji surga, bahkan memberikan gambaran betapa indahnya surga itu kepada kita. Dan Allah tidak pernah memuji dunia. Kenapa? Karena dunia itu hina. Coba kalau kita bayangkan Allah saja, zat yang maha sempurna, yang almighty, kalau dalam bahasa Inggris itu yang berkuasa atas segala sesuatu, dalam setiap lini kehidupan kita ini memuji surga, dan kita tidak pernah melihat Allah memuji dunia, tapi justru Allah menghinakan dunia. Makanya dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang dunia dan segala isinya. Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa mawala wa aliman au muta'aliman. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, menghinakan dunia, wa ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu dihinakan oleh Allah. Tetapi kehinaan dunia itu dihindarkan kecuali kepada 4 golongan orang. Ila dzikrullah, kecuali orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, wa mawala, yaitu orang-orang yang senantiasa beramal soleh, beramal ibadah, wa aliman, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar ilmu agama, wa muta'aliman, dan orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu agama. Maka apabila kita ini ingin dihindarkan dari hinanya dunia, maka kita harus memilih di antara mereka atau salah satu di antara mereka, atau misalnya kita juga bisa milih semuanya. Kita juga termasuk golongan orang yang senantiasa mengingat Allah, kita juga termasuk golongan orang yang senantiasa istiqomah beribadah, beramal soleh, ya, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita juga bisa menjadi orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, atau kita juga bisa mengamalkan atau mengajarkan ilmu agama. Maka kalau kita bisa melakukan itu, kita akan dihindarkan dari hinanya dunia. Jamaah sekalian, oleh karena itu ketika Allah memberikan gambaran tentang surga, tempat kembali manusia itu, sampai dikatakan oleh Allah, tajri min tahtiyal anhar, bahwasannya di dalamnya ada sungai-sungai. Bahkan di ayat yang lain yang sempat dijadikan lagu oleh seorang penyanyi yang viral di bulan Agustus sampai sekarang ini, bagaimana surga itu digambarkan banyak sungai, ada sungai susu, ada sungai madu, ya. Kemudian ada juga sungai dari khamr, ya. Kemudian tempatnya begitu indah, bahkan di dalam surat yang lain disebutkan indahnya surga itu tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tentunya kalau kita melihat Allah menjelaskan tentang indahnya surga, maka kita harus percaya. Kecuali kalau ada orang ngomong tentang makanan, Pak. Contoh misalnya, kalau ada yang ngomong makanan itu enak, ya tentu lidahnya orang gak sama, Pak. Kadang-kadang ngomongnya enak, tapi kalau kita rasakan, kita icipi gak enak. Kalau orang tempel krian mungkin menganggap makanan enak itu kalau murah, Pak. Wah, enak murah soalnya. Kadang-kadang nek diicipi, kadang-kadang kasinan, kadang-kadang gorok rasanya. Kalau nanti, Pak, diajak, makan model kalau murah, sak ngombene mek 10.000. Ternyata rasanya ya gak karuan. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang surga,
Allah Maha sempurna mengatakan surga, maka tempat surga adalah tempat sebaik-baik kembali oleh manusia dalam kehidupan nanti. Ma'asyiral muslimin, dan perlu diketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang surga di dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan bahwa ujian yang berat itu, karena manusia itu nanti karena dalam kehidupan itu sering menghadapi ujian. Maka bagi orang yang istiqomah mengharapkan surga, disampaikan oleh Allah tentang surga berulang-ulang. Sehingga dengan harapan apa? Ketika seseorang itu senantiasa mengingat surga, maka dengan mengingat surga itu akan mampu memberinya kekuatan. Sedangkan mengingat dunia itu melemahkan, ya, dan melelahkan. Makanya ketika Allah mengabadikan tentang orang-orang soleh, mereka ini bisa kuat menghadapi ujian karena orang soleh itu berhasil menciptakan sebuah lentera di dalam hatinya untuk merindukan surga. Kita ambil contoh Pak ya, kisah istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya sinten? Sinten? Aisyah. Aisyah ini tak kumpulan ibu-ibu Pak. Asia. Nah, Asia ya. Kalau Aisyah itu beda, Aisyah juga beda Pak. Asia. Nama lengkapnya adalah Asia binti Khuwailid. Nah, jenengan tahu Fir'aun itu seperti apa? Fir'aun itu sosok laki-laki yang kejam. Bahkan saking kejamnya itu sampai mengaku dirinya Tuhan. Saya ini bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Bagaimana caranya? Ya mudah, dia dengan memudahkan dirinya menyuruh anak buahnya membunuh seseorang. Itu contoh aku mematikan seseorang. Maka suatu ketika mendapati istrinya kok tidak sesuai dengan ekspektasinya oleh Fir'aun ini, sehingga akhirnya apa? Asia, ibunda Asia ini disiksa oleh Fir'aun. Dan ternyata kekuatan ketegaran ibunda Asia binti Khuwailid ini menjadi kuat menghadapi cobaan karena dia menjadi istrinya Fir'aun. Karena apa? Karena beliau ini mengharapkan surga. Sehingga akhirnya di dalam Al-Quran Allah mengabadikan doanya ibunda Aisyah. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan aku memohon kepadamu ya Allah, bangunkanlah sebuah rumah untukku di surga. Jadi ibunda Aisyah ini mengharapkan surga, Pak. Ya. Makanya ketika dia disiksa oleh Fir'aun, lalu kemudian ketika menghadapi sakaratul maut, ya, lalu di situ ditampakkan oleh Allah tempat kembalinya ibunda Aisyah, ditampakkan tempat kembalinya surga. Maka seketika waktu itu ibunda Aisyah pun tersenyum, dan Fir'aun pun heran, loh, kamu ini disiksa kok tambah tersenyum, batin ini Fir'aun ngono. Padahal ditampakkan wajahnya ibunda Aisyah itu ketika akan meregang nyawa, meninggalkan dunia ini, ditampakkan balasan berupa surga. Makanya kalau jenengan ngaji surat Al-Fajr, Pak, ya, saya pernah, guru saya itu menyampaikan ada ayat yang berbunyi waji yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkaru insanu wa antalahu dzikra. Jadi di situ disebutkan, diterangkan bagaimana orang-orang itu ketika mereka sudah nazak sakaratul maut, ditampakkan tempat kembalinya. Kalau orang itu beriman, bertakwa kepada Allah, ditampakkan surga. Kalau seseorang itu suka berbuat dosa dan maksiat, ditampakkan balasan berupa neraka. Sehingga akhirnya dia mengatakan gini, waji yauma idzin bi jahannam. Oh, ternyata akhirat itu ono ya. Ternyata bener ya, Ustaz Anang ngomong biar aku ngomong no akhirat, ternyata bener, gak lucu itu. Nah, saat itulah banyak manusia yang menyesal. Makanya di ayat berikutnya disebutkan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, seandainya dalam kehidupan dunia aku ini termasuk golongan orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Makanya kembali kepada ibunda Aisyah tadi, ibunda Asia. Jenenge mirip-mirip Pak, bingung.
Maka Ibunda Asia tadi ketika ditampakkan surga oleh Allah, maka dia tersenyum, lalu seketika itu ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada sebuah kisah yang lain. Ada seorang sahabat yang bernama Umar bin Al-Hammam radhiyallahu an. Umar ini seorang sahabat yang masih muda. Ketika dia ikut berperang bersama Rasulullah SAW pun dengan ringannya mengatakan begini, nggak pernah ngomongnya, nggak pernah bertele-tele. Rasulullah itu kalau ngomong ringkas, tetapi begitu mengandung makna yang dalam. Ayo bergegaslah kalian semuanya menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi ketika memimpin pasukan itu, para pasukan itu dimotivasi, ayo kita menuju surga. Surga luasnya seluas langit dan bumi. Maka para sahabat yang waktu itu berperang ya, di medan perang, karena khawatir atau takut kalah, maka malah menjadi motivasi baginya. Sehingga akhirnya apa? Banyak di antara mereka yang bertekad untuk mati syahid dalam jihad fisabilillah. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, maka akhirnya kita ini menjadi paham bahwa mengingat surga itu memberikan kekuatan, sebaliknya mengingat dunia itu menghasilkan lelah dan kelemahan. Oleh karena itu jamaah sekalian wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, oleh karena itu ada beberapa kaidah yang harus perlu kita ketahui, bahwasannya ketika kita ini menetapkan hati kita untuk istiqomah memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 3 kaidah yang harus kita ketahui. Yang pertama, bahwasannya surga itu identik dengan ilmu. Sebagaimana air itu juga identik dengan sebagaimana ikan itu identik dengan air. Nah, ilmu yang dimaksud di sini adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Dan perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala memudahkan seseorang itu menggapai surga ketika dia juga meraih ilmu. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sering disampaikan oleh para ustadz, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniatkan memperjalankan kakinya menuju tempat menuntut ilmu, maka sungguh Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi ilmu itu dijadikan oleh Allah sebab seseorang itu dimudahkan masuk surga. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kita itu harus menciptakan sebab. Jadi ono jalarane. Misalnya kalau kita ini ingin dimudahkan oleh Allah mendapatkan surga, maka kita jadikan sebab menuntut ilmu menjadi sebab kita dimudahkan jalan kita menuju surga. Maka Imam Ibnu Rajab pernah berkata, barang siapa yang ingin ditolong ketika melewati sirat, di mana sirat itu adalah jembatan yang membentang di antara surga dan neraka, maka hendaklah dia memperhatikan keterkaitan hidupnya dengan ilmu. Jadi pertama sekali lagi, ditolong oleh Allah itu harus ada sebabnya. Dan sebabnya adalah dengan senantiasa mendekatkan dengan ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, perlu disampaikan, bagi mereka orang yang tidak pernah tertarik untuk belajar ilmu itu, maka perlu diketahui dari sekian sebab keislaman seseorang bisa batal itu, maka tidak mau menuntut ilmu itu menjadi salah satu sebab. Jadi pembatal keislaman itu ada 10. Jadi pembatal keislaman itu ada 10. Dan salah satu sebabnya adalah
tidak mau menuntut ilmu. Loh, Islam itu bisa batal? Ya bisa. Sebagaimana wudhu juga bisa batal, sholat juga bisa batal, ya, puasa juga bisa batal, haji dan umrah pun bisa batal. Bahkan Islam juga bisa batal. Nah, semangatnya orang beriman, berislam itu harus dengan ilmu. Makanya kalau ada orang itu tidak mau berilmu, tidak mengambil ilmu, maka dikatakan sebagai a'radha. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat As-Sajdah ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man aslamu mimman dzikra bi ayati rabbih tsumma rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya kemudian dia berpaling dari Tuhannya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Jadi a'radha dan kafarah itu beda. Bedanya di mana? Kalau kafarah itu adalah konsep keimanan. Jadi kalau ada orang disampaikan Al-Quran, dia mengatakan, loh, saya memang bukan orang Islam, saya memang non-Muslim, maka ini dinamakan dengan kafarah. Tapi kalau a'radha itu begini, misalnya misalnya Pak Anang ini ngajak ngaji di perumahan Menteng Regency. Terus kemudian ketemu temannya, disampaikan, temannya mengatakan begini, waduh, aku ngono acara ya. Yes, tetap salam nang ustadz jadi. Nah itu namanya a'radha. Jadi dia itu orang ya sholat juga di masjid, ikut berjamaah, tapi ketika diajak ngaji atau menuntut ilmu, alasannya banyak sekali. Sehingga orang-orang demikian itu, dia tidak mengupgrade keimanannya, Pak. Karena ilmu itu bisa mengupgrade keimanan, karena iman itu bisa turun dan bisa naik, bahkan bisa menjadi futur, Pak. Lemah semangat. Jadi kalau menjalankan ibadah ya saenake dhewe. Misal dia itu ngerti salat berjamaah itu bagi laki-laki itu sunnah muakkadah, tetapi karena dia itu futur, lemah semangat, ya wis akhirnya salat saenak dhewe. Nah, inilah dinamakan dengan a'radha. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kaidah yang kedua yang berhubungan dengan surga. Rasulullah SAW memberikan gambaran, sesungguhnya surga itu lebih dekat dengan tali sandal kita. Duh, kok bisa? Kok bisa surga itu lebih dekat dari tali sandal kita? Dalilnya mana? Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan, fa innal jannata aqrabu ila ahadikum min syirakil la'nafi. Sesungguhnya surga itu dekat dengan tali sandalmu, kata Rasulullah. Seorang ulama ahli tafsir hadis yang bernama Ibnu Mufih, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya surga itu lebih dekat dengan tali sandalmu, maksudnya adalah bahwa kami itu jangan pernah sekalipun meremehkan amal. Karena bisa jadi ketika kita ini meremehkan amal, tetapi bisa jadi amalan itulah yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya, jadi jangan pernah meremehkan amal. Nah, Imam Bukhari, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wala tahfirana minnal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan amal walaupun sedikit. Seperti ketika dirimu bertemu dengan saudaramu walau dengan tersenyum. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara kita tersenyum tak aja sudah mengandung pahala. Bukankah ada wanita yang masuk surga gara-gara memberi minum kucing? Dalam sebuah riwayat disebutkan wanita ini adalah wanita PSK, Pak. Ya, wanita yang menjual diri. Tetapi suatu ketika dikisahkan wanita ini melihat ada seekor anjing
yang kehausan sampai megap-megap karena dia merasa kasihan, dan di situ tidak ada seorang pun, hanya wanita dan anjing itu saja, sehingga akhirnya sang wanita pun turun ke dalam sumur, lalu diambil terompah sepatunya itu, lalu dia naik ke atas dengan menggigit terompah sepatunya. Begitu naik ke atas, diminumkan kepada anjing yang kehausan itu, sehingga akhirnya anjingnya terhindar dari kehausan. Ketika melihat ini, Allah melihat hatinya ikhlas, dia rela memberikan makan kepada anjing itu, sehingga akhirnya Allah menurunkan rahmatnya, sehingga akhirnya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Bilal bin Rabah misalnya, itu dijadikan oleh Allah penduduk surga. Tapi uniknya, sebelum Bilal ini meninggal, sudah didengarkan kepada Rasulullah terompahnya. Jadi suatu ketika Bilal itu ditanya, Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Kok aku mendengar sendalmu, bagiakmu, terompahmu kok sudah terdengar di surga? Kalau seandainya kita ditanya oleh apa amalanmu lah, mesti kita menjawab, wah saya ini tiap hari tahajud, saya tiap hari sholat witir, saya tiap hari itu puasa. Tapi Bilal itu enggak gitu, enggak seperti kita, malah menyembunyikan amal. Enggak ngaku. Padahal Bilal itu sahabat utama. Bilal itu sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau ditanya gitu itu enggak pernah ngaku. Tapi mungkin ini ya Rasul, saya itu punya kebiasaan itu menjaga kesucian saya. Setiap saya batal wudu saya itu senantiasa memperbaharui wudu saya, dan saya sholat 2 rakaat. Jadi kalau setiap wudu itu Bilal ini sholat sunnah 2 rakaat. Dan ini bukan wudu untuk rangkaian sholat 5 waktu gitu. Jadi kalau misalnya kita ini, para ulama menjelaskan, kalau kita ini sholat berwudu untuk sholat 5 waktu, tidak disyariatkan untuk sholat sunnah wudu, enggak. Tapi Bilal ini senantiasa 24 jam itu menjaga konsisten dirinya itu senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Setiap batal wudunya, dia melakukan sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya ini tidak berkaitan dengan sholat fardu yang kita lakukan sebanyak 5 kali dalam sehari. Jadi perkara kecil itu banyak sekali yang bisa memasukkan kita dalam surga. Sebagai contoh kisahnya Abu Dawud. Jangan tahu Pak, Abu Dawud itu siapa? Ulama hadis kan? Abu Dawud itu ulama hadis yang terkenal. Makanya kadang-kadang kalau ada ustadz yang membicarakan hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud misalnya gitu ya. Nah, dikisahkan Abu Dawud itu ketika nyantri dulu, ketika masih usia remaja, dia itu oleh orang tuanya dapat sangu per hari 2 dinar. 2 dinar. Suatu ketika Abu Dawud ini pergi menuntut ilmu, mencari hadis, dia naik perahu. Perahunya itu ada 7 orang penumpang. Ketika naik perahu, kebetulan di daerah tempat tinggalnya itu kan banyak sungai-sungai besar gitu ya. Ketika naik perahu, di seberang jalan sana, di seberang sungai itu ada orang yang sedang merumput, nyari rumput, kemudian dia mengucap bersin Pak, wahid. Lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendengar seseorang itu mengucapkan alhamdulillah, maka jawabnya apa Pak? Ya benar. Nah, Abu Dawud ingin membalas ucapan bapak yang merumput tadi, sehingga akhirnya ngomong ke nakodah perahu tadi, Pak minta tolong, saya ingin menepi Pak, tolong ditepikan sebentar saja, tolong hampiri bapak yang di pinggir sungai itu. Loh kenapa? Sebentar Pak, saya ada perlu. Loh kenapa? Gini Pak, saya punya uang 2 dinar Pak, ini adalah jatah saya. Ya, jatah saya, saku saya, uang saku saya dari orang tua saya. Akan saya berikan jenengan kalau jenengan mau menepikan sebentar perahu ini ke bapak tadi yang sedang merumput di pinggir sungai. Oke, baiklah. Akhirnya menepilah perahu yang ditumpangi oleh Abu Dawud tadi. Lalu kemudian Abu Dawud datang turun dari kapal itu, lalu menyapa bapak yang merumput tadi,
langsung menjawab ucapan hamdalah tadi ketika bersin. Setelah itu naik lagi ke perahunya. Sudah Pak, lanjutkan Pak. Nah, nakodanya yang punya perahu itu mengatakan, loh, hanya gitu udah? Iya. Kamu minta dihentikan perahu ini untuk menepi hanya menjawab ucapan bersin tadi? Iya Pak. Dan penumpang lainnya yang 7 orang juga bertanya gitu. Hanya gitu aja? Iya. Lalu akhirnya dalam sebuah riwayat itu disebutkan, ternyata seluruh penumpang itu di perahu itu semuanya itu ketiduran. Dan anehnya, setiap orang itu mendengar ketika dalam tidurnya itu bermimpi mendengar ucapan yang sama. Abu Dawud mendapatkan surga gara-gara uang 2 dinar. Lalu kemudian setelah itu bangunlah salah seorang di antara mereka itu, 7 orang penumpang perahu tadi. Dia mengatakan, loh, saya tadi itu saya mendengar ada yang mengatakan Abu Dawud mendapatkan surga gara-gara uang 2 dinar. Loh iya, saya juga sama. Penumpang lainnya mengatakan, loh iya, saya juga mendengar. Ternyata heboh. Ke-7 penumpang itu mendengarkan kalimat yang sama dalam mimpinya. Ini menunjukkan bahwa surga itu bisa diraih dengan melakukan amalan-amalan yang remeh dalam pandangan manusia. Kadang-kadang kita itu gak ngereken sih, kadang-kadang ada orang wahing gitu, bersin terus mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang kita itu juga diam aja, ngelengos. Jadi Abu Dawud ini bahkan di tengah sungai mendengar orang bersin, lalu dia minta kepada nakodanya untuk ditepikan di pinggir sungai hanya menjawab bersinnya orang itu tadi. Akhirnya apa? Orang yang merumput tadi ketika mendapatkan jawaban sahutan dari Abu Dawud menjawab apa? Yahdikumungo, saling mendoakan. Lalu kemudian akhirnya Abu Dawud ketika ditanya, kenapa kamu kok ingin menepikan tadi setelah mendapatkan mimpi itu? Abu Dawud mengatakan, sesungguhnya aku hanya ingin mendapatkan jawaban doa dari bapak tersebut, karena siapa tahu dengan doa tersebut Allah jadikan ini sebab aku masuk dalam surga. Jadi begini ma'asyiral muslimin, surga itu memang kata Rasulullah ya dekat dengan tali sandal kita. Artinya amalan-amalan surga yang remeh itu banyak sekali. Makanya semangat orang beriman itu Pak, kita itu jangan pernah meremehkan satu kebaikan apapun, sekecil apapun. Karena apa? Karena semangat orang beriman itu kalau dia ingin istiqomah memburu surga, maka dia tidak akan pernah melewatkan peluang sedikit pun untuk terlewat dari peluang mendapatkan surga. Dan banyak sekali Pak jalan menuju surga itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ada loh seseorang yang di antara kalian sedang berjalan, lalu dia ketika berjalan itu mendapati ada sebuah ranting pohon berduri yang berada di tengah jalan. Karena dia tidak tega nanti ranting ini bisa melukai orang lain, sehingga diambillah ranting dan pohon yang berduri itu dibuang sejauh-jauhnya agar menghindarkan orang yang lewat itu terhindar dari celaka. Lalu ma'asyiral muslimin, lalu Allah pun membayar kontan untuknya sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi ciri orang beriman itu tidak pernah melewatkan sedikit pun peluang untuk mendapatkan surga dan tidak pernah melewatkan pun sedikit pun. Itu kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga tentang surga, perlu diketahui bahwa masuk surga itu bukan karena amal. Yang benar itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang itu kan menyangka masuk surga itu karena amalnya. Sehingga ketika mereka ini berlomba-lomba mendapatkan surga itu dengan banyak beramal ya. Padahal masuk surga yang benar itu karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi."
tidak akan masuk surga seseorang itu disebabkan karena amalnya, kata Rasulullah. Lalu kemudian sahabat yang lain bertanya, wala anta ya Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, walakin yatakummarin ya Allah bi rahmatihi. Aku juga demikian. Kecuali ketika aku dimasukkan surga itu, kecuali karena apa? Karena dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang lain, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad disebutkan, ada seseorang ketika di hari perhitungan amal di akhirat itu berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, aku bisa masuk surga dengan amal-amalku. Tetapi Allah mengatakan, oh enggak bisa. Oh, coba dihitung semuanya. Selama dalam hidup 60 tahun, seluruh amalnya dihitung. Ternyata amal ibadah yang dilakukan selama 60 tahun itu tidak pernah cukup untuk membuat dia itu masuk surga. Sehingga laki-laki itu dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ini disebutkan, baiknya ya Allah, aku menyerah. Dan ternyata memang benar, orang itu bisa masuk surga karena rahmat-Mu. Sehingga akhirnya apa? Orang itu tadi yang beramal 60 tahun dimasukkan surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana? Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana carakah bisa untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan innalladzina amalu wa amilus shalih. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimat ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Dan disebutkan di dalam surat Al-A'raf, insyaallah ya. Disebutkan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang muhsinin, yang senantiasa berbuat kebaikan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, maka kalau kita ingin mendapatkan surga, maka perbanyaklah berbuat kebaikan. Kenapa? Ya memang Allah mengatakan begitu, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu beramal soleh, beramal ibadah, sesungguhnya amal ibadah itu nanti dijadikan oleh Allah alasan untuk mendapatkan peringkat. Jadi seseorang itu nanti di surga itu kan ada peringkatnya, ada kapling-kaplingannya. Tentunya tidak sama dong orang yang setiap malam qiyamul lail dengan orang yang tidak pernah qiyamul lail. Tempatnya juga berbeda. Bahkan di dalam surga itu ada 8 pintu. Ada pintu taubat, ada pintu memaafkan, ada pintu sabar, ada pintu ridha, ya. Kemudian ada pintu aiman yang dikhususkan untuk orang-orang yang masuk golongan 70.000 manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka kalau seseorang itu di dunia beramal, baik beramal secara zahir, melakukan amal ibadah seperti sholat, haji, puasa, umrah, sedekah, itu amalan zahir, Pak. Ada juga beramalan yang secara batin, Pak. Apa Pak amalan batin itu? Sabar, ridha, ya. Mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amalan batin. Maka tentunya orang-orang demikian itu tidak sama tempatnya nanti di surga. Makanya Allah mengatakan walikuli indarajatun bima amilu. Masing-masing itu punya derajatnya di surga sesuai dengan amalnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, maka perlu diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala innasil atallahi faliya ala innasil atallahi yal jannah. Sesungguhnya barangnya Allah itu mahal dan barangnya Allah itu adalah surga. Makanya kalau kita ingin istiqomah, ingin mengharapkan surga, tentu kita harus mengetahui kaidahnya. Dan tentunya kita harus banyak memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam
ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Kenapa? Karena kita itu dulu, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Hawa, itu aslinya adalah penduduk surga. Jadi tentunya kalau kita ini punya kampung halaman yang namanya surga, maka suatu ketika kita ingin pasti pulang kembali ke tempat asal kita. Dan tempat kembali atau tempat asal manusia yang hidup di dunia itu adalah kampung yang ada di dalam surga. Oleh karena itu kita juga harus berusaha maksimal agar kita dapat kembali kepada kampung halaman kita, yaitu ada di surga. Demikian jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan karena keterbatasan durasi waktu. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, penyampaiannya seperti ini tentunya banyak kekurangannya karena sesungguhnya kelebihan saya itu cuma di berat badan, Pak. Jadi berat badan saya lebih, memang kelebihan saya di situ, kekurangannya banyak, kurang lurus dan kurang sebagainya. Jadi kalau misalnya dari segi penyampaian, ada segi ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk menutup pertemuan malam hari ini, kita menutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.